Menantuku bilang aku bau dan menyuruhku makan di gudang. Tapi keesokan harinya, ibunya sendiri datang. Dan satu kalimat darinya membuat seluruh rumah terdiam. Pernahkah Anda merasa seperti orang asing di rumah anak sendiri? Duduk di sudut meja makan, lalu perlahan dipinggirkan. Hingga akhirnya, bahkan tak diizinkan duduk bersama. Kupikir, di usia senja, aku akan menemukan kedamaian. Tapi yang kutemukan adalah sunyi, dingin, dan bau pengharum ruangan yang menyengat seolah kehadiranku harus ditutupi, dikaburkan. Hingga suatu hari, aku diminta makan sendiri di ruang belakang karena menantuku merasa malu punya mertua sepertiku. Tapi yang tidak mereka sangka, keesokan harinya, tamu yang datang bukan hanya membawa bingkisan, tapi juga kebenaran yang mereka coba sembunyikan selama ini. Apa yang sebenarnya terjadi di meja makan keluarga kami, dan bagaimana satu kalimat dari seorang ibu mertua mampu mengguncang harga diri satu rumah. Tonton kisah nyata ini sampai akhir, karena kadang dari semangkuk nasi di gudang, kita bisa melihat wajah asli dari orang-orang yang paling kita cintai. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Hanya di Cahaya Usia Tua, tempat di mana kisah hidup menjadi cermin dan setiap luka bisa menjadi pelajaran. Namaku Bu Rahayu, usia 69 tahun. Selama lebih dari 10 tahun terakhir, aku tinggal bersama anak dan menantu di Bekasi. Semua orang mengira aku beruntung punya rumah besar, cucu lucu, anak sukses. Tapi tak ada yang tahu, di balik pagar rumah bercat putih itu, aku hidup seperti tamu tak diundang. Bahkan kadang, seperti beban yang ingin segera disingkirkan. Semua bermula setelah suamiku, Pak Slamet, meninggal karena stroke. Saat itu, anakku satu-satunya, Rizal, memintaku pindah ke rumahnya. Katanya supaya aku tidak kesepian. Aku merasa terharu. Kupikir, inilah saatnya menikmati hari tua bersama keluarga. Tapi ternyata, niat baik bisa berubah jadi mimpi buruk jika tak disertai rasa hormat. Awal tinggal di sana, menantuku, Rina, bersikap manis. Manggilku Bu dengan senyum lebar, menyuguhkan teh hangat tiap sore. Tapi perlahan, senyum itu memudar. Teh tak lagi disuguhkan, dan komentar-komentar halus mulai terdengar. Bu, bajunya jangan dicampur cuci ya. Ada baunya. Bu, kalau bisa jangan duduk di sofa habis keluar, nanti bantalnya bau obat. Aku hanya diam. Kupikir mungkin aku yang terlalu sensitif. Tapi semuanya jadi jelas saat satu sore aku mendengar Rina bicara lewat telepon. Suaranya pelan namun tajam. Aku capek banget. Tiap hari rumah kayak panti jompo, bau minyak kayu putih di mana-mana. Mama aja kaget pas datang. Katanya mertuamu masih di sini. Kirain udah pulang kampung. Aku berdiri kaku di balik pintu dapur. Jantungku terasa jatuh. Rupanya mereka malu padaku. Keesokan harinya, hal paling menyakitkan terjadi. Saat makan siang, Rina berkata, Bu, nanti makannya di ruang belakang aja ya. Ada tempat lebih sejuk. Di sini sempit, takut cucu keganggu. Ruang belakang yang dimaksud adalah gudang kecil yang biasa dipakai menyimpan peralatan rumah. Tak ada kipas, hanya satu kursi dan meja tua. Di sanalah aku harus makan, sendirian, dengan sepiring nasi dingin dan sayur yang nyaris basi. Kupandangi nasi di hadapanku, putih, dingin, dan sunyi, seperti rasa hatiku. Aku ingin menangis, tapi air mata pun enggan keluar. Mungkin karena sudah terlalu sering kutahan. Rizal, anak yang dulu selalu menggandeng tanganku waktu kecil, dia hanya duduk di meja makan bersama Rina dan anak mereka, pura-pura tak dengar. Saat aku menatapnya berharap, ia hanya berkata pelan, Ma, sabar ya. Rina lagi capek. Sabar? Sampai kapan? Malam itu, aku tak bisa tidur. Di luar kamar, ku dengar tawa dan obrolan mereka bertiga di ruang keluarga. Rumah ini penuh suara, tapi untukku, seperti ruang hampa. Tidak ada satupun tempat yang benar-benar memanggilku rumah. Tapi tak ada yang menyangka, besok siang, tamu yang datang akan mengubah segalanya. Dan satu kalimat darinya membuat seluruh rumah terpaku diam. Diam yang bukan karena tenang,
tapi karena takut, karena malu, karena kebenaran akhirnya muncul dan tak ada tempat lagi untuk sembunyi. Hari itu, sekitar pukul 11 siang, bel rumah berbunyi. Rina yang sedang di dapur segera menyeka tangannya, berjalan cepat ke pintu depan. Ibu datang gak bilang-bilang, gumamnya, sedikit panik. Ya, tamu itu adalah Bu Marni, ibunda Rina, mertua dari anakku. Wanita yang selalu tampil rapi, penuh wibawa, dan selalu diperlakukan istimewa oleh Rina. Begitu pintu dibuka, wajah Rina langsung berubah, senyum lebarnya muncul begitu cepat, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Ibu, kok mendadak? Tanyanya riang. Lagi lewat, sekalian mampir lihat cucu, jawab Bu Marni. Suaranya tenang, tapi matanya jeli. Sekali lirik, dia tahu ada yang tak beres. Aku berdiri kikuk di ujung lorong, hendak mundur masuk kamar, tapi suaranya menahan langkahku. Bu Rahayu, apa kabar? Saya nggak salah lihat kan? Itu ibu? Aku terdiam sejenak lalu tersenyum kaku. Alhamdulillah Bu, sehat. Dia mendekat, menggenggam tanganku. Hangat. Saya kesini memang mau makan bareng ibu. Udah lama nggak ngobrol. Rizal mana? Rina tampak gelisah. Bu, ibu pasti capek. Makan di meja dulu ya. Nanti Rahayu kita suguhi di kamarnya, biar istirahat juga. Di kamarnya? Ulang Bu Marni, alis terangkat. Maksudmu, makan terpisah? Rina gagap. Soalnya ibu tahu sendiri, tempat sempit, takut ramai. Bu Marni mengangguk pelan, lalu melirik ke ruang makan. Meja makan bersih, cukup luas untuk 6 orang. Tak ada alasan. Kalau begitu, biar saya makan bareng Bu Rahayu di kamar saja ya. Saya juga nggak suka ramai. Kalimat itu terdengar santai, tapi menusuk. Wajah Rina pucat. Rizal yang baru keluar dari kamar mandi tampak kebingungan. Bu Marni, ayo duduk. Tapi Bu Marni sudah berjalan ke arahku, menggamit lenganku. Saya pengin lihat kamar Bu Rahayu. Dengan langkah pelan, aku membawanya ke ruangan kecil tempatku tidur dan makan. Meja kecil masih ada sisa nasi semalam. Udara pengap, bau pengharum ruangan yang menusuk. Bu Marni berdiri diam, menatap sekeliling. Tak berkata sepatah pun selama hampir 1 menit. Lalu ia menarik napas dalam dan berbalik ke arah Rina dan Rizal yang berdiri di ambang pintu. Kalian bangga bisa menyuguhkan kamar ini ke orang yang sudah membesarkan kalian? Tak ada jawaban. Hening. Saya bukan orang tua yang sempurna, Rina. Lanjutnya, suaranya datar tapi tegas. Tapi saya tahu satu hal, kalau seorang anak tidak bisa menghormati ibu mertuanya, itu berarti saya juga gagal sebagai ibu. Rizal menunduk. Rina memejamkan mata, air matanya jatuh. Tapi belum selesai. Bu Marni menoleh padaku, tangannya menggenggam tanganku erat. Mulai hari ini, setiap kali saya datang, saya ingin duduk makan bersama Bu Rahayu. Kalau tidak, saya tidak akan pernah menginjak rumah ini lagi. Rina menangis. Maaf Bu, aku nggak bermaksud. Bu Marni menggeleng. Bermaksud atau tidak, tindakanmu sudah menyakiti orang lain. Dan kalau bukan saya yang bicara hari ini, mungkin kalian akan terus membiarkan beliau makan sendirian di gudang. Gudang, kata itu terucap dengan jelas. Pedihnya menamparku, tapi bukan karena sakit melainkan, karena akhirnya ada seseorang yang mengakuinya. Mengaku bahwa aku selama ini memang dianggap seperti barang tua yang disimpan di gudang, bukan bagian dari keluarga. Aku menunduk, menahan air mata. Tapi Bu Marni memelukku erat. Maafkan anak saya, tapi mulai hari ini, saya pastikan semua berubah. Hari itu, setelah Bu Marni pergi, suasana rumah seperti dilanda badai yang baru saja mereda. Tidak ada yang bicara. Rina mengurung diri di kamar. Rizal mondar-mandir di ruang tamu dengan wajah gelisah. Aku hanya duduk diam di kamar, memandangi semangkuk sup ayam yang tadi Bu Marni bawakan, masih hangat, harum, dan penuh perhatian berbanding terbalik dengan semangkuk nasi putih dan sayur basi yang biasa kusantap sendiri. Malamnya, Rizal datang ke kamarku. Wajahnya pucat, suaranya pelan. Maafin aku ya. Itu saja. Tidak ada penjelasan, tidak ada pembelaan.
hanya satu kalimat pendek. Tapi aku tidak menjawab. Aku hanya memandang keluar jendela, menatap langit gelap yang terasa lebih jujur daripada apapun di rumah ini. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bayangan selama bertahun-tahun mengabdi, memasak untuk keluarga, menyeka keringat anak yang demam, mendampingi suami di rumah sakit, semuanya datang berdesakan. Dan sekarang, aku harus duduk sendiri di gudang, makan seperti orang asing. Besok paginya, saat aku keluar kamar, kulihat meja makan sudah ditata untuk 4 orang. Di atas piringku, ada semangkuk bubur hangat dan teh manis. Rina duduk di dapur, matanya sembab, menunduk tak berani menatapku. Rizal mendekat, menarik kursi untukku. Ma, makan bareng ya? Aku tak bicara, hanya duduk dan mulai makan. Hari-hari berikutnya, ada perubahan kecil. Rina mulai menyapaku lebih pelan. Tidak lagi memakai pengharum ruangan yang menyengat. Tidak lagi menyuruhku makan di kamar. Tapi aku tahu, semua ini bukan karena mereka sadar sepenuhnya, melainkan karena malu pada Bu Marni. Dan rasa malu itu tak akan bertahan lama jika tidak disertai kesadaran. Maka suatu sore, aku duduk bersama Rizal di teras belakang. Aku menunjukkan surat diagnosa dari dokter yang masih kusimpan. Diabetes ringan, gangguan sirkulasi, efek salep herbal yang bisa menyebabkan aroma obat. Ma, bukan jorok, bukan gak bersih. Ma cuma sakit. Maaf kalau baunya ganggu, tapi itu cara Ma bertahan, kataku pelan. Rizal membaca surat itu diam-diam, lalu ia menatapku, mata merah. Ma, aku bodoh. Selama ini aku pikir Ma gak pernah ngeluh. Berarti Ma gak apa-apa. Diam bukan berarti gak sakit, jawabku. Setelah percakapan itu, barulah Rizal benar-benar berubah. Dia mulai memperhatikan obatku, ikut mengantar ke puskesmas, bahkan membelikan sandal khusus untuk kakiku. Ia juga bicara baik-baik dengan Rina. Suatu malam, Rina datang ke kamarku, membawa sepiring buah potong, dan berkata dengan suara lirih, "Bu, saya minta maaf. Saya malu sama diri saya sendiri." Aku menatapnya lama. Lalu untuk pertama kali, aku angguk pelan. Itu bukan pengampunan penuh, tapi awal dari sesuatu yang lebih baik. Namun, jauh di dalam hati, aku tahu, aku tidak ingin tinggal di sini selamanya. Karena walaupun mereka berubah, aku sudah kehilangan sesuatu rasa nyaman yang tak bisa dipaksakan kembali. Beberapa minggu berlalu, rumah mulai terasa tenang. Tidak ada lagi komentar soal bau. Tidak ada lagi kursi di pojok meja makan. Rina memang masih canggung, tapi setidaknya kini ia tak lagi pura-pura ramah. Ia lebih diam, tapi tak lagi menyakitkan. Rizal pun lebih hadir. Ia sering membawakan makanan kecil yang kusuka, menanyakan kabar kesehatanku, dan sesekali duduk mendengarkan cerita lamaku tentang zaman jadi tukang pos. Namun semakin baik perlakuan mereka, semakin aku merasa asing. Bukan karena mereka jahat, tapi karena aku tahu kebaikan ini lahir dari rasa bersalah, bukan dari hati yang benar-benar ingin berbagi ruang. Aku pun mulai berpikir tentang pulang. Pulang ke rumah kecil di kampung, di mana aku bisa mencium aroma tanah pagi hari, bisa menyiram bunga tanpa harus minta izin, bisa makan dimanapun aku mau, tanpa takut mencemari udara orang lain. Sore itu, sambil menyiram tanaman di halaman belakang, aku berkata pelan pada Rizal, "Nak, Ma mau pulang ke kampung." Ia sontak menoleh. "Ma, kenapa? Kan di sini udah enak." Aku tersenyum. "Justru karena sudah enak, Ma nggak mau ngerusak yang udah baik. Kalian butuh ruang, Ma juga butuh udara." Rizal terdiam. "Tapi Ma sendiri di sana, nanti siapa yang ngurus?" Aku memandang matanya. "Nak, Ma udah hidup sendiri selama lebih dari setengah hidup Ma. Jangan pikir sendirian itu selalu menyedihkan. Kadang justru menenangkan." "Bu, saya dengar dari Rizal, Ibu beneran mau pulang kampung." Aku mengangguk. Ia menarik napas, lalu berkata lirih, "Saya tahu saya nggak bisa minta Ibu maafin saya. Tapi saya cuma mau bilang, kalau nanti Ibu rindu, Ibu boleh kembali kapan saja. Saya akan belajar lebih baik." Aku memandangnya. Kali ini, tak ada lagi kemarahan. Hanya rasa lega. "Terima kasih, itu saja sudah cukup." Minggu pagi, Rizal mengantarku ke terminal. Tak banyak bicara di sepanjang jalan.
hanya sesekali menatapku lewat kaca spion, matanya berkaca. Saat aku turun, ia memelukku erat. "Ma, hati-hati ya, nanti kabarin kalau udah sampai." Aku mengangguk, membalas pelukannya. "Jaga Rina, jaga anakmu, dan jaga hatimu. Jangan sampai kehilangan rasa hormat pada orang yang kamu cintai. Sekali hilang, sulit kembali." Bus melaju perlahan meninggalkan kota. Dari jendela, aku melihat wajah Rizal mengecil di kejauhan, tapi perasaan di dadaku justru lebih ringan. Aku tidak pergi karena marah. Aku pergi karena sudah saatnya kembali kepada diriku sendiri. Sesampainya di rumah kampung, aroma kayu tua dan debu halus menyambutku seperti pelukan lama. Rumah kecil ini sudah kusut dimakan waktu, tapi disinilah aku bisa bernapas tanpa rasa takut. Pagi harinya, aku menyapu halaman sambil mendengarkan kicau burung. Tak ada suara TV keras, tak ada bau pengharum ruangan yang menusuk, hanya aroma tanah basah dan matahari pagi yang hangat. Beberapa tetangga lama datang menyapa, membawakanku sayur dan buah dari kebun. "Bu Rahayu pulang? Sendirian?" tanya Bu Aminah. Aku tersenyum. Sendirian, tapi tidak sendiri. Hari-hari berlalu dalam keheningan yang menenangkan. Aku menanam kembali bunga melati di depan rumah, menyulam baju lama, menulis surat pada diriku sendiri. Aku mulai merasa hidupku milikku kembali. Namun sesekali, rasa rindu menyusup. Rindu suara cucu tertawa, rindu aroma teh manis buatan Rizal, bahkan rindu canggungnya Rina. Dan ternyata mereka pun merindukanku. Minggu ketiga, ada surat datang. Tulisan tangan kecil. "Untuk Akung. Aku rindu. Aku sudah bisa baca doa tidur. Kalau Akung pulang, aku bacakan ya." Aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya seseorang menulis untukku tanpa rasa bersalah, tanpa basa-basi. Beberapa hari kemudian, Rizal datang, tanpa Rina. Ia membawa buah tangan dan mata lelah. "Ma, aku izin beberapa hari di sini ya." Aku mengangguk. Kami duduk di teras, minum kopi hitam, seperti dua sahabat lama yang tak perlu banyak bicara. Malamnya, ia berkata, "Ma, Rina lagi berusaha berubah, tapi pelan. Dia masih malu, tapi dia sering cerita tentang Ma. Katanya sekarang tiap kali cium bau minyak kayu putih, dia ingat wajah Ma di ruang makan." Aku tertawa kecil. "Semoga bukan wajah marah." "Bukan," katanya. "Wajah kuat. Wajah orang yang dia telanjur sakiti, tapi ternyata masih bisa memaafkan." Aku diam sejenak, lalu menjawab, "Ma nggak pernah benci dia, Jal. Ma cuma takut kehilangan diriku sendiri. Di rumah kalian, Mas rasa jadi bayangan. Di sini, Ma jadi manusia lagi." Rizal menunduk. "Ma, kalau nanti Rina datang sendiri ke sini, Ma mau temui dia." Aku menatap langit malam, penuh bintang. Kalau dia datang bukan karena malu, tapi karena rindu, tentu Ma mau. 3 hari setelah Rizal kembali ke kota, sebuah mobil berhenti di depan rumahku. Aku sedang menyapu halaman, tertegun melihat sosok yang keluar. Rina, sendirian, tanpa riasan, wajah pucat tapi penuh tekad. Ia berdiri di depan pagar, membawa tas kecil dan satu bungkusan plastik berisi kue basah. Aku membuka pagar diam. Ia menunduk dalam. "Bu, saya datang bukan karena malu, saya datang karena kangen. Dan karena saya ingin belajar, minta maaf dengan benar." Aku mengangguk, membuka pagar lebar. "Masuklah. Rumah ini pintunya selalu terbuka untuk yang tulus." Di ruang tamu kami duduk berdua, hening. Rina membuka bungkusan kue. "Ini kue lapis buatan saya. Saya ingat ibu suka." Aku mengambil sepotong, pelan. Rasa manisnya mengalir bersamaan dengan kenangan pahit. "Terima kasih," ucapku, lalu menatap matanya. "Kamu tahu, selama ini Ma bukan marah karena dipisahkan dari meja makan, tapi karena merasa tidak dianggap sebagai manusia penuh." Rina menunduk, air matanya jatuh. "Saya sadar, Bu. Saya dulu terlalu sombong, terlalu takut rumah jadi kotor, terlalu takut anak sakit. Sampai lupa kalau yang saya sakiti adalah orang yang sudah lebih dulu membersihkan rumah ini dengan cinta." Aku menarik napas panjang. Kita semua pernah takut, tapi kalau rasa takut membuatmu lupa bersyukur, itu bukan hati-hati lagi, itu zalim. Rina terisak. Lalu, seperti didorong sesuatu yang dalam, ia turun dari kursi.
bersimpuh di depanku. Bu, saya minta izin. Kalau ibu berkenan, izinkan saya membersihkan rumah ibu hari ini. Bukan karena rumah ini kotor, tapi karena hati saya perlu dibersihkan. Kata-katanya seperti tamparan lembut yang melelehkan sisa beku di hatiku. Aku menariknya berdiri, memeluknya pelan. Kamu tidak perlu bersimpuh. Yang penting kamu belajar berdiri tegak sebagai seorang istri, menantu, dan ibu. Hari itu, kami menyapu halaman bersama, mencuci piring bersama, bahkan masak sayur asam di dapur kecilku. Tanpa suara berlebihan, tanpa basa-basi. Hanya dua perempuan yang akhirnya saling memanusiakan satu sama lain. Malam itu, saat angin kampung berhembus lembut lewat jendela, Rina duduk di tepi tempat tidur kecilku. Ia sudah mengganti baju tidur, rambutnya digelung sederhana. Kami minum teh hangat bersama, tak banyak kata. Bu, katanya pelan, saya sadar, selama ini saya terlalu banyak menuntut kesempurnaan dari orang lain. Tapi lupa bahwa saya pun jauh dari sempurna. Aku mengangguk. Kita semua pernah begitu. Bedanya hanya siapa yang cepat sadar. Ia tertawa kecil. Mata berkaca. Saya iri lihat ibu di sini. Damai. Tenang. Saya pikir tinggal di kota. Rumah besar. Itu tanda bahagia. Tapi ternyata bahagia itu ketika bisa jadi diri sendiri dan diterima apa adanya. Aku tersenyum, menatap lampu minyak yang temaram. Rina, kamu tidak salah kalau ingin rumahmu bersih, anakmu sehat. Tapi jika demi itu kamu menyakiti yang lebih tua, maka kebersihan itu kehilangan arti. Anak kecil bisa diajari mencuci tangan. Tapi kalau ia belajar mempermalukan kakeknya hanya karena bau obat, maka kita gagal jadi orang tua. Rina terdiam lama. Saya janji akan berubah, Bu. Pelan-pelan, tapi sungguh-sungguh. Aku menepuk tangannya. Perubahan tidak diukur dari cepatnya, tapi dari keberanian untuk memulainya. Esok paginya, ia bangun lebih dulu dariku. Saat aku keluar kamar, aroma nasi goreng kampung menyambutku. Di meja ada 3 piring. Untukku, untuk dia, dan satu lagi untuk Rizal kalau suatu hari dia datang. Katanya sambil tersenyum. Aku tertawa kecil. Nasi dingin nanti juga enak, asal dimakan bersama. 2 hari kemudian, ia pamit pulang. Sebelum masuk mobil, ia memelukku lama. Bu, boleh saya ajak Rizal dan anak datang ke sini minggu depan? Biar mereka juga lihat. Ibu yang sebenarnya. Yang lebih dari sekadar bau obat. Aku tersenyum lebar. Air mata hangat mengalir diam-diam. Tentu, rumah ini selalu rumah kalian. Selama kalian pulang dengan hati. Minggu berikutnya, suara motor dan tawa anak kecil terdengar dari arah jalan masuk. Aku menyibak tirai jendela Rizal dan cucuku. Dika turun dari mobil dengan langkah riang. Di belakang, Rina membawa tas dan sekotak oleh-oleh. Mereka datang, kali ini tanpa beban, tanpa formalitas yang dulu menyesakkan. Dika berlari ke arahku, memelukku erat. Akung, aku rindu. Suaranya murni. Jujur, aku menunduk, memeluknya dengan hati bergetar. Akung juga rindu, nak. Rizal mendekat, menatapku dengan mata tenang. Ma, terima kasih sudah memberi kami kesempatan kedua. Aku menepuk bahunya. Kesempatan hanya untuk yang mau berubah. Hari itu kami makan bersama di teras, di bawah pohon mangga. Rina memasak sayur asem, Rizal membakar ikan di belakang rumah, dan aku menyiapkan sambal terasi favorit kami bertiga. Tak ada meja mewah, tak ada taplak rapi, tapi ada tawa, banyak tawa. Saat makan, Dika duduk di pangkuanku, seperti dulu. Akung, ini enak banget. Akung ajarin mama masak ya. Rina tertawa. Setuju? Bu Rahayu jadi guru masakku sekarang. Aku mencicipi masakannya. Kalau mau belajar, jangan cuma resep. Belajar juga sabar dan menghargai yang masak. Rina mengangguk. Itu yang paling saya kurang, Bu. Tapi sekarang saya mulai ngerti. Sore harinya, setelah semua selesai makan dan mencuci, Rizal duduk di dekatku, membawa sebuah map coklat. Ia mengeluarkan selembar surat tanah dan fotokopi KTP. Mah, ini surat tanah rumah ibu. Aku urus balik nama jadi atas nama ibu kembali. Sebelumnya sempat kupegang, tapi sekarang
Hak itu harus kembali ke tangan yang benar. Aku terdiam. Hati terasa campur aduk. Bukan karena dokumen, tapi karena akhirnya Rizal mengerti. Bukan warisan yang kubutuhkan, tapi pengakuan. Terima kasih, Jal. Bukan karena hartanya, tapi karena kamu sudah mengerti nilainya. Hari mulai gelap, tapi cahaya di hatiku justru menyala paling terang sejak bertahun-tahun. Aku tahu, mulai hari itu, keluargaku bukan hanya hadir secara fisik. Mereka pulang ke hatiku. Beberapa hari setelah mereka pulang ke kota, rumahku kembali sunyi. Tapi kali ini, bukan kesepian melainkan ketenangan yang kupilih. Setiap pagi, ada pesan singkat dari Rina. Bu, pagi ini saya masak sayur asem. Rasanya belum seperti buatan ibu. Tapi Rizal bilang, udah mendekati. Atau dari Rizal, Ma, Dika bawa minyak kayu putih ke sekolah. Katanya, biar ingat Akung. Aku membalas pendek, tapi penuh senyum. Hubungan kami tidak lagi saling menuntut, tapi saling menghargai. Suatu sore, Bu Marni datang. Ia duduk di terasku, membawa sekantong rambutan dan semangat yang tak berubah. Saya dengar Rina kesini. Terima kasih sudah memaafkan dia. Ucapnya. Aku menyeduh teh. Yang seperti Rina, bukan tidak bisa berubah. Hanya butuh diingatkan dengan cinta, bukan makian. Ia mengangguk, matanya berkaca. Saya bangga padamu, Bu Rahayu. Di usiamu, kau masih bisa jadi guru bahkan untuk anakku sendiri. Kami tertawa kecil. Tua bukan berarti lemah. Kadang justru semakin tua, semakin bijak, memilih diam yang menyadarkan. Malam itu, aku menulis di buku kecilku. Kadang kita harus mengambil satu langkah mundur, bukan karena kalah, tapi karena ingin menjaga arah. Karena di usia senja, harga diri lebih mahal dari kenyamanan. Dan tidak semua rumah yang megah layak disebut tempat pulang. Seiring waktu, rumahku menjadi tempat persinggahan keluarga kecil Rizal setiap bulan. Mereka tidak datang karena kasihan, tapi karena rindu. Aku tak lagi duduk sendirian di gudang, tak lagi menatap meja makan dari kejauhan. Kini, aku duduk di tengah, disuguhi teh panas dan sambal terasi, sambil mendengarkan Dika berceloteh tentang sekolah. Hanya satu hal yang belum kembali, rasa percaya bahwa aku bisa tinggal di rumah mereka lagi. Tapi mungkin itu bukan karena trauma, melainkan karena aku sudah menemukan versiku sendiri tentang arti pulang. Beberapa bulan telah berlalu. Waktu bergerak tenang seperti aliran sungai kecil di belakang rumahku. Hubungan kami tak lagi meledak-ledak, tapi mengalir wajar. Rina sesekali menelepon, kadang hanya untuk bertanya resep sederhana.